Selamat, Anda sedang mendengarkan CD audio. Saya percaya setelah Anda mendengarkan CD audio ini, saya percaya Anda bisa memiliki trik penjualan yang sangat dahsyat. Saya akan bagikan beberapa trik 6 cara penjualan. Pertama, kita harus bisa membangun kepercayaan. Sebelum kita menjual sesuatu kepada seseorang, pertama kita harus dapat membangun kepercayaan. Jika sudah ada kepercayaan antara pembeli dan penjual, proses penjualan akan berlangsung dengan lebih mudah. Misalnya, Anda terdampar di Rusia. Anda tidak mengenal seorang pun di sana. Anda juga tidak paham bahasa Rusia. Tiba-tiba, Anda mendengar seorang menyapa Anda dengan bahasa Indonesia. Tiba-tiba saja, Anda merasa dekat dengan orang itu. Padahal, ketemu saja baru pertama kali. Tetapi, karena sama-sama berasal dari Indonesia, walaupun Indonesia sangat besar, Anda dari Sabang, dia dari Merauke, tetap saja merasa dekat. Dengan adanya kesamaan, maka akan terbentuk trust atau kepercayaan. Jika sudah ada kepercayaan, segalanya menjadi mudah. Anda mau menjual apa saja pasti bisa. Bahkan Anda pun bisa menjual alarm pengaman mobil kepada orang yang bahkan tidak memiliki mobil. Itu cara pertama. Kedua, yaitu kita harus bisa mencairkan suasana. Selain membangun kesamaan, tidak kalah pentingnya Anda dapat mencairkan suasana. Maksudnya di sini Anda dapat membuat suasana yang tadinya kaku menjadi rileks sehingga nyaman untuk berkomunikasi. Untuk dapat mencairkan suasana, ada satu kunci, yaitu FORM: Family, Occupation, Recreation, and Music. Kita akan bahas satu persatu. Untuk dapat memulai pembicaraan, yang paling mudah adalah mulai membicarakan keluarga. Bisa bertanya tentang daerah asal, membicarakan latar belakang keluarga, dan lain sebagainya. Paling mudah jika berkunjung ke rumah calon pembeli Anda. Amati foto keluarga, pembicaraan bisa dibangun dari sana. Jika anaknya memang mirip dengan dirinya, bilang saja anaknya mirip sekali dengan orang tuanya. Sebagian besar orang senang bila dibilang mirip dengan anaknya. Namun juga jangan terlalu berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan juga tidak baik. Setelah itu, bisa mulai membicarakan pekerjaan atau occupation. Bisa menanyakan pekerjaannya. Namun ingat, jangan sampai terjebak dalam perdebatan yang bisa membuat calon pembeli Anda menjadi defensif, melawan untuk mempertahankan diri atau pendapatnya. Misalkan calon Anda seorang akuntan, Anda jangan bilang bahwa pekerjaannya itu tidak enak, hanya menghitung uang orang lain saja, capek duduk terus, dan lain-lain. Dia akan otomatis membela diri dan berkata, siapa bilang tidak enak? Dia juga akan mulai menjabarkan fakta betapa enaknya pekerjaannya sebagai akuntan. Yang perlu Anda lakukan adalah puji pekerjaannya, sebutkan kelebihan di bidang akunting. Katakan bidang itu adalah kunci sukses perusahaan dan dia adalah orang penting yang berperan dalam keberhasilan perusahaan. Selain membicarakan keluarga dan pekerjaan, masalah rekreasi atau liburan bisa juga diangkat sebagai pencair suasana. Bisa menanyakan habis berlibur kemana jika pertemuan terjadi setelah long weekend atau masa liburan. Kenangan akan liburan akan membawa suasana rileks dan mencairkan suasana yang beku. Anda juga bisa berbicara seputar hobi yang disukai calon pembeli. Jangan terlalu lama membicarakan hobi Anda sendiri. Setelah melakukan ketiga hal tersebut, jangan lupa menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. Jangan sampai terlalu asik mencairkan suasana. Anda jadi lupa tujuan Anda datang menemui calon pembeli Anda. Misalkan Anda adalah seorang sales mobil. Jangan lupa tujuan Anda datang adalah menawarkan mobil kepada calon pembeli. Itu cara kedua, yaitu mencairkan suasana. Yang ketiga, kita harus menggali kebutuhan calon pembeli. Dalam menjual apapun, Anda harus menggali kebutuhan dari calon pembeli Anda. Walaupun Anda menjual sesuatu yang sangat bagus, tetap saja sulit jika itu bukan kebutuhan dari calon pembeli Anda. Misalnya, Anda menjual berlian. Walaupun berlian yang Anda jual berkualitas terbaik, akan sangat sulit dijual pada saat krisis finansial dan prioritas utama pembeli adalah urusan perut.
Akan jauh lebih mudah jika Anda dapat mengetahui kebutuhan calon pembeli Anda. Saya akan berikan contoh seorang sales mobil. Daripada dia ngotot menawarkan mobil sport karena komisi yang akan didapat paling besar dibanding jenis mobil lain kepada seorang bapak yang datang ke showroom, lebih baik dia mulai penjualannya dengan bertanya kebutuhan bapak itu. Bisa saya bantu? Bapak mencari mobil jenis apa? Dari pertanyaan sederhana itu bisa diketahui bahwa bapak tadi membutuhkan mobil keluarga yang besar. Mobil lamanya sudah terlalu kecil untuk menampung keluarganya besarnya. Kalau kondisinya sudah seperti itu, sebagus apapun sales itu mempresentasikan mobil sportnya, tetap tidak akan menjadi pembelian karena mobil sport bukan kebutuhan bapak tadi. Itu beberapa cara. Yang keempat, saat saya baru memulai karir saya sering berdebat dengan calon pembeli saya. Dengan keahlian saya bersilat lidah, calon pembeli saya sampai kehabisan kata-kata. Namun apa yang terjadi? Dia tidak membeli dari saya. Pesan saya, jangan berdebat. Jika Anda menang berdebat dengan pembeli, dia tidak akan jadi membeli. Menang berdebat berarti kalah perang. Anda bisa pakai cara yang saya gunakan ini, fail, yaitu merasakan saat sekarang dan merasakan waktu lampau, dan yang ketiga adalah phone, menemukan solusi. Saya akan memberikan ilustrasi agar Anda lebih paham dengan contoh sales mobil tadi dengan fail, and phone. Saat calon pembeli mulai berargumentasi mengenai harga yang mahal, Anda bisa berkata demikian, saya mengerti apa yang Bapak rasakan, fail, karena saya dulu juga pernah merasakan hal seperti itu. Lalu saya menemukan phone, bahwa harga yang mahal adalah hal yang relatif. Bila Bapak membeli mobil dengan harga murah, biasanya harga perawatannya sangat mahal. Demikian juga sebaliknya. Anda bisa tambahkan, memang harga jenis A ini lebih mahal dari B, namun untuk perawatan jangka panjangnya jauh lebih murah. Jurus 3F ini bisa Anda terapkan pada semua kasus, tinggal disesuaikan konteksnya. Yang kelima adalah saat closing. Banyak orang yang sudah melakukan semua hal di atas dengan baik, namun tidak terjadi transaksi. Biasanya kesalahannya itu adalah pada saat closing, yaitu atau penutup. Salah bertanya bisa membuat semua usaha yang dilakukan sebelumnya sia-sia. Daripada memberi pertanyaan, Bapak jadi beli atau tidak, lebih baik langsung bertanya, Bapak ingin warna merah atau biru, bayarnya cash atau kredit. Usahakan untuk memberi pertanyaan yang jawabannya pasti ya. Kalau ditanya jadi beli atau tidak, bisa saja dijawab tidak jadi. Namun jika ditanya warna apa, dia menjawab merah atau biru. Yang terakhir adalah after sales. Satu hal yang tidak kalah penting adalah layanan purna jual. Banyak orang yang merasa tugasnya sudah selesai saat calon pembeli membeli barang darinya. Padahal jika dia mau melakukan layanan purna jual, bisa jadi pembeli itu tidak hanya akan membeli sekali. Beberapa hal yang Anda dapat lakukan antara lain memberikan layanan jika terjadi komplain, rutin mengirimkan kartu ucapan untuk hari-hari istimewa, parcel, dan lain sebagainya. Namun, kembali lagi layanan purna jual, Anda harus disesuaikan dengan nilai penjualan Anda. Jika produk Anda sabun mandi dan pembeli hanya beli satu batang, tidak mungkin Anda mengirimkan kartu ucapan dan parcel kepadanya. Itu beberapa cara 6 trik penjualan. Jika Anda para company, organisasi yang ingin memotivasi karyawan Anda, sales Anda, marketing Anda, untuk saya motivasi, silahkan hubungi 0831 2767 0634. Terima kasih, saya Muhajir. See you at the top.